negara dan diaspora Indonesia di negara bagian DC, Maryland, dan Virginia di Amerika Serikat berkumpul dalam rangka mendeklarasikan dukungan kami kepada pasangan pemilu calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Sejenak untuk yang muslim membaca surat Al-Fatihah dalam hati saja, dan bagi yang beragama lain silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Insya Allah acara malam ini sangat panjang Mbak Nani ya, malam ini. Insya Allah. Ya, banyak tamu. Mbak Nani, kita mau sapa dulu. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, semua senior yang telah hadir di tengah-tengah kita juga. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Nur Adnan, kepada Bang Sukiman hadir, kepada Bang Firdaus hadir. Panitia lumayan banyak, dan Masya Allah kita sangat-sangat surprise ya dengan kerja yang gerak cepat. Apa yang sudah dikerjakan di belakang layar. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada emak-emak dari Washington DC
Ya, jadi kita ucapkan banyak terima kasih nih kepada emak-emak yang sudah menyiapkan segala sesuatunya pada hari ini, termasuk dekorasi dan semuanya. Ya, banyak semuanya ya, tidak bisa disebutkan satu persatu, dan terutama juga yang dari Indonesia, para tokoh, para tim nasional dari Amin, juga nanti kita bisa lihat tayangan-tayangannya, insya Allah. Dan termasuk juga kepada undangan yang sudah hadir ya. Ya, betul. Jadi insya Allah ya Mbak Dani ya, kita santai aja, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita ingin acara ini berjalan lancar. Pengukuhan dukungan DC for Amin ini insya Allah adalah ikhtiar kita untuk membawa semoga apa yang kita cita-citakan ya. Kita juga tahu semua Bapak Anies Rashid Baswedan, beliau orang yang tidak asing yang kita sudah kenal semua di sini. 20 tahunan yang lalu beliau ada di sini. Jadi tapi ya kita juga ada tamu dari PPLN, kebenaran nggak bisa hadir karena perwakilan dari PPLN, beliau ingin menjaga kenetralannya. Tapi ada dari Panwaslu hadir di sini, insya Allah. Jadi kalau kita nanti kita kampanye nggak emang ini ya? Kita berharap 2024 10 Februari mudah-mudahan, dan Bapak Ibu tahu cuma ada 1.700 data pemilih yang terdaftar di PPLN. Merosot dari 2019 dari 2.500 ke 1.700. Jadi mudah-mudahan kita berharap 1.700 ini diantara kita ini semuanya akan memilih. Amin. Dan pilihannya nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Najmuddin, ini adik saya. Dan saya Hafsah Latifah Harunisa. Izinkan kami untuk mengucapkan biodata Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Ya, sebenarnya. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat 7 Mei 1969. Anies lahir dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid. Ayah Anies pernah menjadi wakil rektor dan dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sementara ibunya merupakan guru besar dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Negeri Yogyakarta. Kakek Anies, Abdurrahman Baswedan atau disebut A.R. Baswedan, adalah seorang jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, dan diplomat. A.R. Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Wakil Menteri Muda Penerangan RI di Kabinet Syahrir. Anies menempuh pendidikan sekolah dasar di SD IKIP Laboratori 2 Yogyakarta dan lulus pada tahun 1982. Selanjutnya, beliau meneruskan pendidikan SMP Negeri 5 dan berlanjut di SMA Negeri 2 di kota Yogyakarta pada tahun 1985. Saat itu, beliau aktif berorganisasi dan terpilih menjadi wakil ketua OSIS. Sebagai wakil ketua OSIS, Anies mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 orang ketua OSIS dari berbagai penjuru tanah air. Dalam forum itu, beliau terpilih menjadi ketua OSIS Indonesia pada tahun 1987. Anies terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service atau AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Konsekuensinya, ia harus menempuh SMA selama 4 tahun dan baru lulus tahun 1989. Tuntas menempuh pendidikan SMA, Anies melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, Anies tetap aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi HMI di kampus tersebut. Di fakultasnya, Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembukuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anies terpilih menjadi Ketua Senat UGM pada Kongres tahun 1992. Ia pun membuat gerakan baru dengan membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan lembaga legislatif atau Senat. Tahun 1995, Anies lulus dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi
Dia lalu bekerja di Lembaga Kajian Ekonomi di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Berkat aktivitasnya di lembaga tersebut, Anies mendapat beasiswa untuk studi magister dan doktornya. Pendidikan S2 tempuh di pendidikan S2 Anies tempuh di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan selesai pada tahun 1998. Setelah lulus program Master Degree, Anies melanjutkan pendidikan S3 di Northern Illinois University Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Tahun 2005, pendidikan doktoralnya selesai dengan disertasi berjudul Otonomi Daerah dan Pola Demokrasi di Indonesia. Berbagai gelar doktor, Anies kembali ke tanah air dan melanjutkan karir sebagai peneliti sekaligus Direktur Riset The Indonesian Institute, lembaga riset dan analisa kebijakan publik pada 15 Mei 2007. Ia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina. Kala itu Anies masih berusia 38 tahun dan tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia. Jabatan rektor dilaksanakan hingga pada Mei 15 hingga tahun 2011. Kemudian pada Oktober 2014 Anies terpilih sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Kabinet Indonesia kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun belum 2 tahun menjabat, Anies dicopot dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Juli 2016. Namun karir Anies di pemerintahan berlanjut ketika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno berhasil menumbangkan 2 pesaingnya, pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, dan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Anies memimpin ibu kota negara selama 5 tahun terhitung sejak 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022. Sekian profil Anies Baswedan yang saya bacakan yang dari sumber nasionalkompas.com. Selanjutnya akan saya bacakan profil Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966. Ia juga merupakan cicit dari Kiai Haji Bisri Syamsuri selaku ulama besar yang turut mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU. Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin menyelesaikan pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri di Jombang dan melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Negeri 1 di Yogyakarta. Lulus tahun 1985, Caimin melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta hingga lulus pada tahun 1991. 1 dekade kemudian, ia meneruskan pendidikan pasca sarjana bidang komunikasi di Universitas Indonesia hingga meraih gelar master pada tahun 2001. Muhaimin muda aktif berorganisasi. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Yogyakarta. Selama periode tahun 1960 hingga 1967, serta Ketua Korps Visipol PMII UGM pada tahun 1988. Selain aktif di PMII, Muhaimin juga aktif di Badan Perwakilan Mahasiswa pada tahun 1960 serta di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Berbekal sarjana politik dan pengalamannya di berbagai organisasi, Muhaimin kemudian terjun di politik praktis. Ia terlibat dalam pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tahun 1998 bersama sejumlah kiai NU lainnya. Begitu PKB dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998, Muhaimin dipercayai untuk memegang jabatan Sekretaris Jenderal. Karirnya terus meningkat hingga dipercayai menjadi Ketua Umum PKB pada tahun 2005. Jabatan itu berhasil dipertahankan Muhaimin selama belasan tahun, bahkan hingga saat ini. Selain memimpin PKB, Muhaimin juga malang melintang di parlemen. Karirnya di DPR dimulai pada usia 33 tahun ketika ia lolos pemilu 1999. Tak hanya sebagai anggota, Muhaimin juga terpilih menjadi wakil ketua DPR. Hal ini menempatkan keponakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu sebagai pemegang rekor pimpinan DPR termuda.
Pada pemilu 2004, Muhaimin terpilih kembali sebagai anggota DPR untuk yang kedua kalinya. Di periode keduanya, Muhaimin dipercayai kembali sebagai wakil kedua DPR. Pada era kepemimpinan Presiden SBY periode kedua, Muhaimin dipercayai menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jabatan itu ia laksanakan selama periode 2009 hingga 2014. Usai menuntaskan tugas sebagai menteri, Muhaimin kembali ke parlemen melalui pemilu 2014. Di penghujung masa jabatannya sebagai anggota DPR periode ketiga, Muhaimin dipercaya menjadi wakil ketua MPR yang ia jabat selama periode 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019. Setelahnya, karir Muhaimin di DPR masih berlanjut lantaran ia lolos pemilu 2019. Sejak 2019 hingga kini, Muhaimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan juga masih memimpin PKB sebagai Ketua Umum. Sekian profil dari Muhaimin Iskandar diambil dari sumber nationalkompas.com. Tepuk tangan. Pada asing buat kita.
Kita sudah kenal, beliau datang di sini di akhir tahun 90-an. Mungkin ada yang belum lahir kali ya. Di akhir 98 ketika di Indonesia ada reformasi, beliau sudah di sini. Tapi itulah ketika dia jadi menteri, betul. Tapi ada foto-foto mudanya. Jadi ketika beliau berada di mana saja pasti memberikan manfaat. Betul. Sampai sekarang pun dia ketua Karang Taruna di perumahannya. Di perumahannya, bayangkan ya. Jadi sangat memberikan manfaat yang luas ya untuk umat ya. Sangat. Beliau waktu di sini aktif dengan imam, lalu pindah ke Illinois, aktif dengan organisasi namanya IMSA, dia aktif. Jadi memang sangat aktif. Bu, Mbak Nani kenal dengan Mbak Ferry? Mbak Ferry ya, satu halakoh. Wah, alhamdulillah. Jadi ya? bukan siapa-siapa, dekat dengan community kita. Jadi Masya Allah ya, kita bisa tahu siapa sebetulnya beliau itu. Ya. Betul. Jadi selanjutnya ilmu yang cukup dengan rekam jejak yang bisa dilihat ke depan dan berpengetahuan luas, maka kami menyutukan malam ini secara aklamasi kami memilih untuk memilih nomor calon presiden dan wakil presiden. Calon nomor 1 yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Kemajuan hanya bisa diraih melalui perubahan. Perubahan pemikiran, perubahan dalam menegakkan hukum, perubahan di bidang pendidikan, dan juga agar mencapai perubahan ekonomi yang lebih merata, insya Allah bisa dicapai. Dan perubahan politik ini tidak mungkin dicapai kecuali bagi pasangan pemimpin yang punya kemampuan berpolitik secara profesional, kemampuan sebagai pemimpin, dan leadership yang handal, berpengalaman, dan berwawasan luas. Terutama para yang muda-muda di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ini kesempatan Anda. Tidak terjadi. Indonesia belum pernah mendapatkan kesempatan di mana dia membutuhkan orang-orang yang punya visi, misi dengan jelas, dan juga kapasitas dengan kemampuan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Anies, sebelum beliau berangkat untuk belajar di Amerika, itu beliau diberi nasihat oleh orang tuanya. Nasihatnya adalah nanti kalau sampai di Amerika, orang pertama yang harus kamu tuju, yang harus kamu singgahi rumahnya, itu orang yang bernama Abdul Nur Adnan. Ada cerita lain lagi, mau? Waktu saya menikah, itu saya mengikuti cara orang Jawa, yaitu nikah yang namanya nikah gantung. Karena saya masih mahasiswa, istri saya almarhumah juga masih mahasiswa. Jadi kita nikah gantung itu kita menikah betul. Kita sudah boleh melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang menikah. Hanya satu syaratnya, saya tidak boleh menginap di rumahnya. Jadi waktu itu, malam itu saya menikah, selesai, yang diundang hanya keluarga dan orang-orang kampung yang di sekitar situ. Sudah selesai, paginya saya ke rumah itu lagi, ke rumah istri saya itu. Kita mau jalan-jalan, ada yang kenal dengan nama Malioboro ya, Jogja. Jalan-jalan di Malioboro. Ketemu ini kakeknya Anies. Kakeknya Anies itu teman baik bapak saya. Dia telepon bapak saya, itu anak bapak tidak bisa menjadi contoh
orang Islam. Loh, kenapa? Saya lihat mereka bergandengan tangan di Malioboro. Bapak saya tenang aja. Itu tadi malam sudah menikah, Pak. Gitu. Oke. Bisa ini ya apa? Dinyalakan lampu, nggak bisa baca ini. Aku menghadap padamu. Allahu Akbar. Aku berdiri mengikuti contoh Nabi. Lalu kesebut namamu, ku kagumi sifatmu, termasuk keperkasaanmu. Karena sudah tentu hanya engkau yang kuhampiri. Ketika keresahan datang bertubi, karenanya sudah tentu demi engkau aku berbuat apa saja. Begitu berita tiba di telinga. Perkenankan kini aku meminta, gandenglah aku, ajaklah aku ke tempat yang nikmat seperti nabi-nabimu dulu. Jangan biarkan aku berkeliaran sendirian tanpa titik tuju. Aku takut dirayu. Bimbinglah aku, tunjukkanlah jalanmu. Jangan ceburkan aku ke gang-gang buntu. Mulutku mengucap, engkau pun tanggap. Memang celaka kalian kalau tak saling silang tentang kebenaran dan kesabaran. Allahu Akbar. Sambil aku membungkuk dalam suasana khusyuk, aku bayangkan dirimu sedang mendengarkan rintihku. Karena itu wajar saja engkau kupuji, kujunjung tinggi, lainnya tak kupeduli. Kutegakkan diriku, engkau masih menyimakku. Engkau sang maha peka menangkap suara tak bersuara. Dari hitam hatiku yang duka, kadang dendang yang terbuka, penuh syukur tak ada takabur. Sambil duduk, ku hayati, ampuni, kasihani, cukupi, tunjukkan jalan rezeki, limpahkan juga kesehatan, maafkan. Perkenalkan, nama saya Fajrina Hairiza, terpanggil Alin. Saya kesibukannya sekarang itu sebagai social activist juga, di membantu suami saya di disabilitasnya, dan juga sekarang saya seorang mahasiswa S2 di Johns Hopkins University dengan jurusan Masters of Public Administration. Saya sebetulnya domisilinya di Kebumen. Sehariannya itu saya juga ada ngurusin usaha F&B di Kebumen, dan juga selain F&B ada social activist yang gerakan disabilitas untuk masyarakat di Kebumen. Sebenarnya pertama kali itu mungkin ketika Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan, tapi melalui media cetak lah ya. Nah, tapi saya mulai terkesan dengan program-program Pak Anies
seperti Jakarta Plus yang itu diinisiasi dengan anak-anak muda. Program-programnya juga bagus. Yang saya bikin berkesan juga karena saya sedang mulai S2. Dosen-dosen saya di Amerika itu sering sekali mengulas tentang Pak Anies karena juga beliau lulusan dari Amerika dan menulis jurnal politik tentang Indonesia, dan itu sangat terkesan di dunia akademisi. Betul, karena beliau kan lama di Amerika di University of Maryland kalau nggak salah, di State College itu kan S2 dan PhD. Jadi itu kan mungkin beliau menulis banyak jurnal, artikel, dan berkolaborasi dengan banyak dosen. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Pemimpin Indonesia ideal ke depan adalah nggak takut perubahan, karena perubahan itu kan dinamis ya. Kita secara global juga banyak diterpa dengan isu-isu yang mungkin memang bergerak cepat gitu ya dinamikanya, dan juga harus lebih maju dan cemerlang juga pemimpinnya yang berani dan juga mendalami peran-peran tingkat-tingkatan ya, kayak di anak muda juga, walaupun di orang tua pun juga. Sudah sih, pastinya Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi untuk anak-anak muda, janganlah takut dengan kata-kata berubah, karena berubah untuk yang lebih baik itu juga sangat-sangat jauh lebih baik ke depannya. Dan anak-anak muda juga Pak Anies ini sangat kolaboratif, bisa dilihat dari program-programnya seperti Jakarta Plus. Yang saya sendiri juga senangin karena Pak Anies senang berkolaborasi, dan saya rasa dengan Pak Anies menjadi presiden bisa menjadi semua dengar suaranya tidak hanya sebagai gimmick tapi sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati di sini tentunya Ketua Pelaksana dan juga panitia deklarasi Visi for Amin, Bapak Ibu hadirin semua, warga di MV di sini, kawan-kawan anak muda. Saya sangat senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua karena semangatnya luar biasa. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Arin. Seperti saya sudah bilang oleh Ibu, saya sekarang lagi S2 di Johns Hopkins University. Sebetulnya saya itu lahir besar di Jakarta, tapi karena sudah menikah, jadi berpindah domisili ke Kebumen sama suami saya, gitu. Selain saya sekolah, saya juga sedang memiliki usaha dengan suami saya di Kebumen dan juga aktif di yayasan disabilitas bersama dengan suami saya yang saya bangun untuk membangun yayasan disabilitas ini lebih maju ke depannya di Kebumen. Jadi Bapak Ibu, sebagai representasi anak muda, tentu pemilu 2024 ini adalah pemilu yang momentumnya sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena pemilu 2024 ini 50%-nya atau 100 juta pemilihnya ada di tangan anak muda. Karena pemilu 2024 ini 201 jutanya itu totalnya, jadi setengahnya ada di tangan generasi milenial dan juga Gen Z. Gitu. Banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya sebagai anak muda dan saya sendiri pun memiliki double standard dengan pemimpin nanti kita pengen pilih gimana. Karena sekarang itu teknologi seperti sosial media, Instagram, Twitter, TikTok, pasti di sini Ibu juga, Bapak juga main ya TikTok, sosial media gitu ya. Itu kan kita sangat canggih dan banyak informasi yang kita dapatkan gitu. Jadi kita juga pengen banget mempunyai pemimpin yang kritis, yang juga mendalami secara holistik apa-apa saja yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depannya lebih maju. Kami warga negara dan diaspora Indonesia di negara bagian DC, Maryland dan Virginia di Amerika Serikat berkumpul dalam rangka mendeklarasikan dukungan kami kepada pasangan pemilu calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Dengan melihat jejak kerja dan prestasi dari pasangan nomor 1, visi dan misi yang diajukan
memperhatikan kepantasan dan kemampuan pasangan nomor 1 serta mempertimbangkan segala aspek kemanusiaan yang ada pada mereka, dan tentunya membandingkan semua itu dengan kedua pasangan lain. Maka dengan ini kami berkesimpulan bahwa pasangan nomor 1 adalah pasangan yang pantas untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa berikutnya. Kami berharap Republik Indonesia dipimpin oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menjadikan negara besar Republik Indonesia menjadi lebih adil, makmur, sejahtera untuk semua dan bermartabat. Amin. Indonesia adil. Indonesia makmur. Indonesia berubah untuk maju. Pilih pasangan Amin. Amin menang. Amin menang. Amin menang. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman diaspora yang berada di Washington DC area, izinkan dari tanah air kami menyapa semua. Terima kasih atas perhatiannya, atas kepeduliannya. Karena kita tahu badan kita boleh saja jauh jaraknya dari tanah air, tapi hati dan pikiran kita tidak pernah jauh dari tanah air. Karena itu kepedulian teman-teman untuk persoalan di Indonesia, masa depan Indonesia benar-benar kami hargai. Apalagi diaspora ini penting sekali. Kami melihat dari dekat pada saat saya bersekolah di kawasan Washington DC, di Maryland, kita berinteraksi dekat dan menyadari betul betapa pentingnya peran negara untuk melindungi, memfasilitasi, dan berkolaborasi dengan para diaspora. Karena mereka, teman-teman diaspora ini memiliki kekuatan yang luar biasa, jaringan yang luas, pengetahuan, kedekatan pada kebaruan yang ada di belahan-belahan dunia yang amat maju. Karena itu kedepannya kami ingin dengan kolaborasi melalui teman-teman diaspora bisa negara berinteraksi langsung, negara bisa melindungi, dan negara bisa memberikan akses yang cukup agar teman-teman diaspora bisa berperan di Indonesia. Kami, saya, dan Gus Muhaimin menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas terbentuknya relawan misi for Amin 2024. Insya Allah dengan perjuangan ini kita sama-sama bawa perubahan untuk Indonesia. Indonesia lebih makmur untuk semuanya. Salam untuk semua teman-teman diaspora di Washington DC area dan teman-teman diaspora semua. Terima kasih, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.